ilmu, yang mana orang-orang yang berilmu tentang urusan akhirat adalah orang-orang yang Allah cintai. Al-Imamul Hasanul Basri di masanya, seorang tabi'in, menceritakan, Al-Imamul Hasanul Basri berkata, wallahi la balagha min ahadihim bidunyahu an yuqallibad dirhama ala dhufrihi fayukhbiruka biwaznihi wa ma yuhsinu an yusalliya. Di masa Imamul Hasanul Basri, bahwasanya Imamul Hasanul Basri menceritakan, berkata tentang fenomena orang-orang yang saat itu berada di masanya, sebagian orang tentunya, tidak semuanya. Wallahi, demi Allah, la balagha min ahadihim bidunyahu, sungguh salah seorang di antara mereka, di antara manusia ini, mereka sampai pada tingkatan tentang ilmu dunia itu, sampai pada tingkatan di mana an yuqallibad dirhama ala dhufri, sampai pada tingkatan tentang ilmu dunianya, sampai pada tingkat di mana dia letakkan itu uang dirham, koin dirham di tangannya, di kukunya saja. Dia balik-balikan koin dirham di kukunya, fayukhbiruka biwaznihi, dan dia mampu untuk menyebutkan berapa ukurannya, berapa beratnya. Di masa Imamul Hasan al-Basri, orang-orang di sana sampai pada tingkatan luar biasa tentang urusan dunia ini. Sampai-sampai mereka bisa mengetahui berat koin itu berapa hanya dengan diletakkan di kukunya saja, kemudian dibolak-balikan. Ibarat kita memegang koin, kemudian dibolak-balikan, kemudian dia tahu berapa gram itu koin itu, beratnya, dan tepat lagi. Fayukhbiruka biwaznihi, kemudian dia mengkabarkan kepadamu berapa beratnya gram itu. Ini termasuk juga dirham, emas, perak, dan seterusnya. Wa ma yuhsinu an yusalliya, namun tidak becus dalam sholatnya, tidak benar dalam sholatnya tidak beres. Sehingga ini mengkabarkan tentang orang-orang yang ahli dalam perkara dunia, sampai dipegangnya saja dia tahu ini berapa gram ini emas, berapa gram ini perak. Sampai dia hanya memegang saja dia mengetahui terbuat dari apa hal ini. Namun untuk urusan sholat tidak becus sama sekali. Dan kita pun saksikan di masa-masa kita, ada orang-orang yang dia hanya melihat saja dia paham, oh ini buah matang ini. Hanya dengan merasakan saja dia mengetahui, oh ini terbuat dari ini nih, oh ini harganya sekian ini beratnya sekian ini. Tapi tentang urusan akhirat dia tidak mengerti sama sekali. Tidak becus masalah sholatnya, tidak mengerti tentang masalah wudunya. Dan Allah murka terhadap orang-orang jenis ini. Sehingga jangan sampai kita tergolong ke dalam barisan orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala murkai, yaitu mengerti tentang urusan dunia sampai pada tingkatan semacam ini, namun tidak mengerti tentang perkara akhirat. Bukan berarti kemudian kalau begitu orang yang mengerti tentang dunia tercela, bukan. Tercela karena sebab dia tidak mengerti akhirat, itu saja. Kalau dia mengerti tentang perkara dunia dan dia pun mengerti tentang perkara akhirat, bagus sholatnya, bagus wudunya, maka itu adalah suatu hal yang terpuji, bahkan sangat terpuji. Namun kalau seorang itu hanya mengerti tentang dunia saja, namun akhiratnya nol, maka ini adalah sesuatu, bahkan ini adalah orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala benci. Allah murkai orang-orang seperti ini. Dan Allah berikan kepada kita nikmat hidayah dan taufik untuk bisa bermajelis taklim, untuk mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini nikmat besar. Kita masih dalam pembicaraan tentang penghalang-penghalang atau rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu. Karena kita tahu bahwa yang namanya menuntut ilmu adalah kendaraan tercepat menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadah menuntut ilmu adalah ibadah tercepat menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala, karena jalan tercepat menuju surga Allah adalah dengan cara bertolabul ilmi saja. Karena iblis lanatullah alaih, dia berupaya, telah berjanji kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk menghalangi umat manusia dari jalan yang lurus, dan iblis mengetahui bahwa sumber utama, cara utama untuk menyesatkan umat manusia adalah menjauhkan mereka dari ilmu. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita ini dengan tujuan. Ada tujuannya. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menciptakan kita sia-sia begitu saja. Allah hanya ciptakan kita yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian sudah dibiarkan begitu saja. Tidak. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita ada tujuannya. Siapa di antara kita tidak memahami tujuan hidupnya, maka dia akan sengsara, akan binasa. Dan siapa yang memahami tujuan hidupnya dan dia mewujudkan tujuan tersebut, maka dia akan bahagia. Iblis laknatullah alaih berupaya untuk menghalangi kita dari tujuan itu. Iblis laknatullah alaih berupaya untuk menghalangi kita dari tujuan diciptakannya kita.
Dan perlu untuk kita ketahui bahwa Allah tabaraka wa taala menciptakan kita untuk dua tujuannya. Allah tabaraka wa taala menciptakan kita, bukan hanya kita, bumi dan langit. Bukan hanya bumi dan langit, semuanya dua tujuannya. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12. Allah tabaraka wa taala mengkhabarkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Bahwa Allah tabaraka wa taala dia menciptakan 7 lapis langit, begitu pula halnya bumi, 7 lapis bumi, yatanazzalul amru bainahun. Kemudian Allah tabaraka wa taala memerintahkan mereka semua, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Agar kalian semua tahu bahwasanya Allah tabaraka wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, dan agar kalian tahu bahwasanya Allah tabaraka wa taala ilmunya melingkupi segala sesuatu. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah tabaraka wa taala di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat At-Talaq ayat 12 ini, beliau rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan, fahadzil ghayatul maqsudah minal khalqi wal amri ma'rifatullah wa ibadatuh. Bahwasanya tujuan utama dari penciptaan dan perintah Allah tabaraka wa taala, Allah memerintahkan, Allah melarang adalah ma'rifatullah, agar kita semua mengenal Allah tabaraka wa taala, dan yang kedua agar kita beribadah kepadanya. Sehingga tujuan diciptakannya manusia dua. Yang pertama agar kita mengenal Allah, dan yang kedua agar kita beribadah kepadanya. Ini ayat berbicara tentang tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku saja. Perlu untuk kita ketahui bahwasanya iblis laknatullah alaih berupaya agar kemudian kita tidak bisa atau menghalangi kita untuk mewujudkan tujuan yang pertama, mengenal Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidiynya mengatakan, yang dimaksud dengan mengenal Allah adalah al-ilmu. Yang dimaksud dengan ibadah adalah al-ibadah. Sehingga tujuan diciptakannya kita untuk dua hal. Yang pertama adalah ilmu, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Dan iblis berupaya untuk menghalangi kita dari tujuan yang pertama. Sehingga perhatikan hari demi hari yang kita lewati, adakah salah satu dari dua tujuan ini yang belum terwujud, belum terlaksana? Kalau ada yang belum terwujud, berarti tandanya ada satu tugas yang belum kita laksanakan. Jangan sampai kemudian tiap hari kita beribadah, kemudian ilmu dilupakan. Sehingga setiap hari harus belajar, setiap hari harus menuntut ilmu, karena ini sudah memang tujuan diciptakannya kita. Karena ini memang sudah menjadi tugas sehari-hari kita. Di samping beribadah kepada Allah dan juga menuntut ilmu. Dan sebesar-besar ilmu adalah ilmu tentang Allah tabaraka wa taala. Sebesar-besar ilmu adalah ma'rifatullah, ilmu yang berkaitan tentang Allah tabaraka wa taala, agar kita sampai pada tingkat di mana kita mengenal Allah tabaraka wa taala. Dan iblis laknatullah alaih berupaya untuk menghilangkan atau menghalangi kita dari tujuan yang pertama ini. Sehingga di sana ada penghalangannya, rintangannya. Apa saja rintangan-rintangan itu? Kita masih di poin yang pertama. Rintangan yang pertama adalah talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Menuntut ilmu bukan mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan yang namanya ketidakikhlasan ini bukan hanya penghalang menuntut ilmu. Bukan hanya ini merupakan rintangan dalam menuntut ilmu, namun yang namanya ketidakikhlasan memang ini merupakan penghalang, bahkan perusak semua amalan. Bukan hanya menuntut ilmu saja, sholat kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, ibadah-ibadah yang lain, penghalang, perusak terbesar utamanya adalah ketidakikhlasan. Oleh karenanya ikhlas itu penting, sehingga iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya akan berupaya sekuat tenaga agar kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, agar kita tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah kita menjadikan Allah tabaraka wa taala satu-satunya tujuan dengan ketaatan yang kita kerjakan. Ikhlas adalah kita menjadikan Allah tabaraka wa taala satu-satunya tujuan dalam ketaatan yang kita kerjakan. Itu namanya ikhlas. Ketika kita beribadah menjadikan Allah tabaraka wa taala sebagai satu-satunya tujuan, maka ini tanda bahwa kita ikhlas. Namun kalau kemudian kita jadikan selain Allah sebagai tujuan, maka itu namanya tidak ikhlas. Atau kita menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya dan selain Allah pun sebagai tujuannya, ini pun tidak ikhlas. Di dalam sebuah hadis yang hasan dengan sanad yang jayyid,
Nabi SAW pernah ditanya, ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau ada seorang yang pergi ke medan jihad, berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala, yaltamisul ajra wa thana, dia menginginkan ganjaran pahala dari Allah dan dia pun menginginkan sanjungan dan pujian manusia. Lihat, dia menginginkan ganjaran pahala dari Allah dan dia pun menginginkan sanjungan dan pujian manusia kepadanya. Rasulullah SAW mengatakan la syai'a, dia tidak mendapatkan apa-apa. La syai'a alaih, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ditanya lagi untuk kedua kalinya, Nabi menjawab la syai'a alaih, dia tidak mendapatkan apa-apa. Sampai yang ketiga kalinya Nabi SAW tetap mengatakan dengan kalimat yang sama, la syai'a, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Nabi SAW mengkabarkan sungguhnya yang namanya amal itu diterima oleh Allah tabaraka wa taala manakala amalan itu dikerjakan dengan ikhlas dan mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala semata. Kalau kemudian kita menginginkan Allah tabaraka wa taala dan menginginkan yang lainnya, maka ini tidak ikhlas, tidak ikhlas. Namun perlu untuk kita ketahui dalam bab beramal ini ada beberapa rincian yang harus kita pahami di sini. Yang pertama jelas, beramal karena mengharapkan Allah tabaraka wa taala semata, mengharapkan wajah Allah semata, tujuannya adalah Allah tabaraka wa taala, inilah ikhlas. Itulah ikhlas. Sekarang permasalahannya bagaimana kalau beramal tujuannya duniawi. Beramal tujuannya duniawi, amalan apapun itu, amal apa saja, menuntut ilmu, sholat, berinfak, bersedekah, tujuan duniawi. Tujuan duniawi itu apa? Tujuan duniawi itu ingin mendapatkan harta, atau ingin mendapatkan sanjungan dan pujian manusia, atau dia menginginkan kedudukan dan jabatan, atau dia menginginkan ketenaran di tengah manusia. Itu namanya duniawi. Seseorang dia tidak butuh harta, dia tidak cinta kepada harta, namun dia gila sanjungan. Seseorang terkadang dia tidak cinta kepada harta, tidak gila sanjungan, namun dia ingin ketenaran. Dia terkadang seorang hamba itu dia tidak membutuhkan ketenaran, namun dia butuh pengakuan manusia, penghormatannya, ingin dikenali dan seterusnya. Maka ini semua adalah dunia. Ini semua adalah dunia semuanya. Sekarang bagaimana kalau seorang hamba itu dia beramal soleh karena menginginkan dunia? Karena menginginkan dunia, maka ada dua di sana. Seseorang yang beramal soleh menginginkan dunia, menginginkan dunianya dari Allah, maka dia ikhlas. Dia masih dalam koridor ikhlas. Dan itu yang kita biasa lakukan. Biasanya kita kalau banyak masalah baru kita sholat malam, baru kita sedekah. Kenapa? Supaya urusan duniawi ini diangkat oleh Allah. Baik, maka kalau beramal soleh menginginkan dunia tapi dari Allah, maka ini masih dalam koridor ikhlas, masih dalam ikhlas. Sehingga tidak boleh dikatakan, oh tidak boleh sholat malam karena menginginkan kemudahan rezeki. Ya boleh, mintanya kepada Allah. Kita minta kepada Allah, bukan kepada manusia. Loh, saya ingin melakukan ini agar Allah melancarkan usaha saya, boleh. Saya membaca Al-Quran supaya rezekinya lancar, boleh. Itu adalah tingkatan ikhlas yang paling rendah tapinya. Itu adalah ikhlas dan tidak keluar dari keluar dari ikhlas, dan itu masih tergolong sebagai ikhlas. Sekali lagi mintanya kepada Allah. Manakala seorang hamba itu dia beramal soleh tapi menginginkan dunianya kepada selain Allah, maka ini disebut dengan tidak ikhlas. Seorang itu dia beramal soleh, memperbagus sholatnya karena dia tahu di sampingnya ada bosnya, berharap supaya bosnya memberikannya bonus di akhir bulan misalkan. Oh masya Allah, ini karyawan saya ini rajin sekali, soleh ini, mungkin karena sebab dia ini usaha jadi laris, jadi begitu bosnya husnudzon. Padahal kita memang memperbagus sholat tersebut karena ingin supaya bos melirik kita kemudian memberikan kita bonus di akhir bulan. Ini namanya ngarep dari manusia, dan ini namanya tidak ikhlas. Atau seorang menginginkan sanjungan dan pujian, atau seseorang menginginkan nama yang baik di tengah manusia, tapi dari manusia. Dia sholat dengan memperindah sholatnya, mengkhusyuk-khusyukannya dan lain sebagainya, berharap agar manusia menganggapnya dia adalah orang yang soleh. Tapi kalau seorang itu dia menginginkan nama yang baik dari Allah, dia tahu bahwa dirinya dipenuhi aib, kemudian dia sholat kepada Allah dan dia meminta, berharap kepada Allah agar menutupi aibnya dari pandangan manusia, maka ini diperkenankan, boleh. Sehingga dari mana kita memintanya? Kalau memintanya dari Allah, sekalipun minta dunia dari ibadah kita, maka diperbolehkan. Tidak haram, tidak tercela, boleh. Cuma ini tingkatan ikhlas yang paling rendah saja. Tapi kalau kita mintanya kepada manusia, ngarepnya kepada manusia, tujuan kita adalah manusia untuk mendapatkan duniawi ini, maka ini namanya tidak ikhlas. Ini namanya tidak ikhlas.
Itu gambaran yang ketiga itu, karena ada dua. Kemudian yang keempat dari amal soleh terkait dengan beramal soleh tapi menginginkan perkara duniawi ini adalah bagaimana hukumnya kalau seorang itu beramal kemudian dia menginginkan manfaat duniawi dari amal soleh yang dikerjakannya. Karena amal soleh yang kita kerjakan ini ada manfaat duniawinya. Yang namanya puasa itu membersihkan tubuh misalkan, jadi supaya sehat. Yang namanya sholat itu sujudnya melancarkan peredaran darah, misalkan, itu kan namanya manfaat duniawi dari ibadah yang kita kerjakan. Gerakan-gerakan sholat itu subhanallah luar biasa, itu ada kesehatannya luar biasa di sana. Di sana mengajarkan ruku, kemudian sujud dan lain sebagainya. Ada dari sisi kesehatan, dari sisi gizi dan lain sebagainya, itu ada di sana nilai plusnya. Bagaimana kalau seorang hamba itu beramal soleh karena menginginkan manfaat-manfaat semacam ini, manfaat duniawi dari amal soleh yang dikerjakannya? Maka kalau 50-50 antara ikhlas kepada Allah dengan mengharapkan ini dari manfaat duniawi dari amal solehnya tersebut, maka tidak diterima oleh Allah dan itu tidak tergolong ikhlas. Misalkan contohnya, kenapa kamu puasa? Iya, karena saya ini sakit ini, kata dokter harus mengurangi makan. Ya mendingan puasa gitu. Mendingan puasa daripada mengurangi makan. Sekalian saja puasa, kan puasa pun sama mengurangi makan. Tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya badannya bersih lagi misalkan. Tujuannya supaya nanti darah-darah kotornya keluar semua. Tujuan utamanya itu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Sekalipun 50-50, dia mengharapkan dari Allah dan dia pun mengharapkan dari manfaat duniawinya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi kalau dia benar-benar mengharapkan kesehatan saja. Mengharapkan kesehatan saja, tidak mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, tidak ikhlas karena Allah dalam artian menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dari amal solehnya, ya lebih parah lagi, tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Sehingga kemudian jangan sampai terbayang, oh tidak boleh beramal soleh karena mengharapkan dunia. Boleh kalau mintanya ke Allah. Yang tidak boleh itu kalau beramal soleh mengharapkan dunia dari makhluk. Itu namanya tidak boleh, karena itu namanya tidak ikhlas. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya sahabat yang mulia mengatakan, lau anna ahlal ilmi sanul ilma, kalau seandainya para ahli ilmu itu mereka benar-benar menjaga ilmu, wa wada'uhu inda ahlihi lasadu bihi ahla zamanihim, kemudian para ahli ilmu itu memberikan ilmu kepada orang-orang yang memang butuh kepada ilmu, kepada ahlinya, orang-orang yang memang butuh ilmu diberikan, lasadu bihi ala zamanihim, maka niscaya masyarakat di masanya akan menjadi mulia. Kalau seandainya para ahli ilmu itu benar-benar menjaga ilmu dengan cara memberikan ilmu ini kepada orang-orang yang membutuhkannya saja, niscaya masyarakat di zamannya akan menjadi orang-orang mulia, akan menjadi orang-orang utama. Walakinnahum badzaluhu li ahli dunia, namun sebagian para ahli ilmu yang telah Allah berikan amanah ilmu, mereka malah memberikan ilmu tersebut kepada ahli dunia. Mereka datangnya ahli dunia karena menginginkan harta, kemudian mereka ajari mereka padahal mereka tidak butuh ilmu agama. Liyanalu bihi min dunyahum, agar mereka orang-orang yang memiliki ilmu memperoleh dunia yang ada pada para ahli dunia ini. Fahanu alaihim, sehingga mereka para ahli ilmu pun menjadi hina di hadapan mereka para ahli dunia. Sehingga diantara penjagaan kepada ilmu adalah manakala seorang ahli ilmu dia hanya mengajarkan ilmu, memberikan ilmu kepada orang-orang yang butuh, bukan kemudian ahli dunia tidak butuh ilmu kemudian ditawarinya ilmu, sini saya ajarkan ini lumayan sebulan asalkan nanti SPP-nya 5 juta, saya datang ke rumah nanti. Oleh karenanya Imam Zuhri dikatakan bahwasanya riwayat yang sampai kepada Imam Zuhri bahwasanya di antara bentuk penghinaan kepada ilmu adalah membawa ilmu ke rumah-rumah orang yang belajar. Membawa ilmu kepada rumah-rumah orang-orang yang belajar. Apa maksudnya? Memprivati. Ini si ustadznya yang datang ke rumah ngajarin Iqra, ngajarin fikih, ngajarin hadis. Ini di antara penghinaan kepada ilmu. Kalau mau hadir majelis, kalau mau datang ke masjid, kalau ingin belajar maka di sana sudah jelas itu pelajarannya kapan saja. Bukan ini si ahli ilmunya yang datang ke rumah kemudian mengajari. Ini saya ajarkan fikih dari bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Ini namanya penghinaan kepada ilmu. Ini namanya perendahan kepada ilmu. Dan ini tanda bahwa seorang tidak menjaga ilmunya. Kecuali, ingat ini ada kecualinya. Bukan berarti memprivatkan ilmu agama semuanya tercela, tidak. Kecuali kalau memang orang ini butuh kepada ilmu.
Kalau orang ini butuh kepada ilmu, maka tidak mengapa diprivatkan, diajarkan, sekalipun alim yang datang ke rumahnya, tidak apa-apa. Tapi kalau ahli dunia yang tidak butuh ilmu sama sekali, kemudian ahli ilmu ini ngedeketi terus, membujuknya terus, supaya belajar darinya, juga tidak mengapa. Saya datang ke rumah nanti, begitu, supaya punya kenalan ahli dunia misalkan, maka hal ini merupakan bentuk penghinaan dan perendahan kepada ilmu. Sami'tu nabiyyakum yaqul, aku telah mendengar nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, man ja'alal humuma hamman wahidan hamma akhiratihi kafahullahu hamma dunyahu. Siapa yang menjadikan tujuan hidupnya hanya satu saja, yaitu tujuan akhirat, tujuan hidupnya hanya satu, yaitu tujuannya adalah negeri akhirat, kafahullahu hamma dunyahu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mencukupkan urusan dunianya. Wa man tasa'abat bihil humumu fi ahwali dunia, namun siapa yang menjadikan tujuannya adalah tujuan-tujuan dunia, lam yubalillahu fi ayyi audiyatiha halaka, maka Allah tidak memperdulikan dirinya di lembah mana dia akan binasa. Allah tinggalkan dia, Allah telantarkan dia. Kemudian Syekh Abdul Salam ibn Barjas mengatakan, inna ahaqqa ma'tuniya talibul ilmi bihi mu'alajatun niyah wa ta'ahuduha bil islah wa himayatuha minal fasad. Sungguhnya di antara perkara yang wajib bagi seorang penuntut ilmu itu untuk perhatikan adalah mu'alajatun niyah, untuk senantiasa mengoreksi, mengobati niatnya. Wa ta'ahuduha bil islah, dan juga untuk memperbaikinya. Kemudian juga wa himayatuha minal fasad, menjaganya dari kerusakan. Di antara hal terpenting yang paling utama untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah hatinya. Hatinya harus senantiasa diobati, hatinya harus kemudian dijaga, hatinya dijaga dari yang namanya perusak-perusak hati. Wa dzalika li annal ilma inaktasabal fadla li kaunihi khalisan liwajhillahi ta'ala. Yang demikian itu karena namanya ilmu yang dicari, yang namanya ilmu akan melahirkan kemuliaan kepada orang yang mencarinya. Manakala orang mencarinya tersebut ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, hanya mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala semata. Amma idza kana li ghairihi fala fadla fih bal huwa fitnatun wa wabal wasu'u aqibatin. Namun kalau seorang itu dia menuntut ilmu bukan karena mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak ada keutamaan padanya. Allah tak memberikannya keutamaan, Allah tak memberikannya kemuliaan. Bahkan ini merupakan fitnah, ujian baginya. Bahkan ini merupakan petaka musibah besar dan akibat yang buruk baginya. Wa qad ulima anna qabulal a'mali mutawaqqifun ala ikhlasiha. Dan kita semua mengetahui bahwasanya diterimanya amal itu bergantung kepada ikhlas. Diterimanya amal sangat bergantung kepada keikhlasan amalan tersebut. Wa salahiha, dan juga benarnya. Yang namanya amal itu bergantung pada ikhlas dan benar. Apa itu benar? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa." Dan di dalam mereka diperintah oleh Allah tabaraka taala kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah tabaraka taala mukhlishina lahu dina hunafa, dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah tabaraka taala semata. Fa idza qasada talibu bil ilmi arada dunya faqad asa rabbah. Ketika seorang penuntut ilmu itu meniatkan dari ilmunya, dia meniatkan dari menuntut ilmu itu adalah duniawi, perkara-perkara duniawi, bagian-bagian duniawi dari manusia, bukan dari Allah, faqad asa rabbah, maka dia telah bermaksiat kepada Rabbnya. Wa at'aba nafsah, dan dia telah membuat lelah dirinya sendiri. Wa ba'a bi itsmihi, dia akan kembali dengan membawa dosa, Allah akan berikannya dosa. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidaklah dunia itu datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuknya. Dan perlu untuk kita ketahui semua bahwa yang namanya di antara ketetapan Allah, di antara hal yang berjalan yang telah Allah tabaraka taala tetapkan adalah bahwasanya di sana ada orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, namun dia dapat ilmu dan dia dapat dunia. Di antara ketetapan Allah, di antara sunnatullah yang berjalan adalah di sana ada orang-orang yang tidak ikhlas belajar menuntut ilmu, namun dia dapat ilmu dan dia pun dapat dunia. Dia dapat ilmu dan dapat dunia.
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan tentang 3 golongan orang yang pertama kali akan dicampakkan, dilemparkan di dalam api neraka. Salah satunya adalah orang yang hadir di majelis ta'lim, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang membaca Al-Quran. Salah satu dari 3-nya itu, orang yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran. Dan mereka tidak ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mereka dapat. Mereka dapat ilmu dan mereka dapatkan sanjungan duniawi. Mereka dapat ilmu. Sehingga harus berhati-hati. Qala Al-Hasan rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Imamul Hasanul Basri mengatakan, man talabal ilma ibtigha al-akhirah adrakaha. Siapa yang menuntut ilmu karena mengharapkan tujuannya adalah negeri akhirat, maka dia akan mendapatkannya. Wa man talabal ilmi ibtigha ad-dunya fahuwa hadzu minhu. Dan siapa yang menuntut ilmu karena mengharapkan perkara-perkara duniawi, ingin sanjungan, ingin penghormatan, ingin ketenaran, ingin harta benda, kedudukan, jabatan, maka dia hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Itulah balasannya. Apa maksudnya? Itulah bagiannya. Wa qala Imam Zuhri mengatakan fadzaka hadzuhu minha. Maka di akhirat kelak itulah bagiannya, yaitu dunia. Di akhirat dia tidak dapat apa-apa, melainkan dia akan mendapatkan murka dan azab Allah tabaraka wa taala. Wa ablagha min dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan yang lebih dari itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah dengan sanad yang hasan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keikhlasan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang menuntut ilmu, seharusnya dia menuntut ilmu itu karena mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Namun dia menuntut ilmu, namun dia menginginkan perbendaharaan dunia. Dia menginginkan dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan pernah mencium aroma surga di hari kiamat nanti, yakni rihaha, yaitu aromanya. Dan ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mengancam orang-orang yang menuntut ilmu namun tujuannya tidak ikhlas karena Allah, untuk mendebat orang-orang yang jahil, untuk berbangga di hadapan para ulama agar pandangan manusia kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fannaru annar, maka neraka bagian neraka baginya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam riwayat yang lain, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih utama baginya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, silakan pilih tempat duduknya di neraka. Dan kalimat-kalimat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan di antara ujian zaman kita, dan di antara ujian yang menimpa kaum muslimin adalah manakala ada orang-orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah, dan mereka dapat ilmu dan mereka mendapatkan dunia. Qala Ibn Atha rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Atha rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fi man ta'allama li ghairillah. Ibnu Atha mengatakan tentang orang-orang yang belajar tidak ikhlas karena Allah, yang belajar bukan karena mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ikhlas. Belajar menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah, dan dia dapat ilmu dan dia pun dapat dunia. Maka dikatakan, ja'alallahu al-ilma alladhi ilmuhu min hadza wasfihi hujjatan alaihi. Allah jadikan ilmu yang mana ilmunya dari orang seperti ini, Allah jadikan ilmu ini dari orang seperti ini, orang-orang tidak ikhlas dan dia dapat ilmu dan dia memiliki kedudukan, memiliki harta, tenar dan lain sebagainya di dunia. Kenapa Allah jadikan orang-orang seperti ini? Maka dikatakan Allah jadikan ilmu itu dari orang-orang seperti ini hujatan alaih, sebagai hujah baginya, sebagai bumerang yang nanti akan membinasakan dirinya. Wasababan fi tahsilil uqubati ladai. Allah jadikan ilmu dari orang-orang seperti ini yang tidak ikhlas karena Allah, Allah jadikan dia sebagai sebab untuk dia memperoleh hukuman dari Allah tabaraka wa ta'ala, azabnya, murkanya. Kemudian Al-Imam Ibnu Atha mengatakan, ini kalimat yang paling pentingnya, wala yaghurrannaka an yakuna bihi intifa'un lil badi wal hadir. Sehingga janganlah engkau tertipu dengan orang-orang seperti ini, di mana semua manusia mereka mendapatkan manfaat dari ilmu yang dimilikinya. Sehingga Ibnu Atha ingin menerangkan kepada kita bahwa di sana ada orang-orang yang belajar menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah, dan dia dapat ilmu dan ilmunya bermanfaat untuk umat.
dan dia mendapatkan dunia dari niat buruknya tersebut. Sehingga Ibnu Atha memperingatkan kita, mengingatkan kita, jangan tertipu dari orang-orang seperti ini. Tentu di masa kita sulit, bagaimana cara kita tahu bahwasanya orang ini tidak ikhlas, dan itu bukan urusan kita. Urusan ikhlas tidak ikhlas adalah urusan dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kita tidak mengetahui isi hatinya. Maka tugas kita adalah meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan orang-orang yang ikhlas. Karena jangan tertipu bahwa orang yang tidak ikhlas dia pun dapat ilmu. Orang yang tidak ikhlas ternyata dia lebih bermanfaat di tengah umat dibandingkan orang-orang yang ikhlasnya. Sehingga pertama ini adalah cara pandang yang diajarkan para ulama untuk diri kita sendiri. Jangan melihat bahwasanya oh Masya Allah yang belajarnya banyak berarti dia ikhlas, belum tentu. Jangan sampai kemudian seorang alim dia terlalu husnudzon kepada dirinya sendiri, kemudian dia ujub dan takabur dengan dirinya sendiri. Masya Allah majelisnya banyak berbeda dengan yang lain, Masya Allah ilmunya memberikan manfaat kepada manusia yang lain, berarti saya ikhlas. Belum tentu. Karena orang-orang yang tidak ikhlas pun terkadang Allah jadikan ilmunya bermanfaat untuk umat. Allah jadikan dia mendapatkan ilmu, sehingga ini tak menandakan apapun. Dan jangan kita tuduh orang-orang, misalkan para alim ulama, para ustadz dan lain sebagainya, ketika majelisnya sedikit, oh ini tidak ikhlas. Tidak. Belum tentu, bisa jadi dia adalah orang yang ikhlas. Dan yang banyak ini ternyata adalah yang tidak ikhlas. Kita tidak tahu. Sehingga ini yang pertama adalah bagi orang-orang yang memang dia memberikan manfaat kepada umat. Jangan kemudian terlalu husnudzon, kemudian berbangga dengan dirinya sendiri, mengklaim bahwa dirinya ikhlas. Ini adalah buah dari keikhlasanku. Tidak. Bukan demikian keadaannya. Yang ada adalah khawatir. Karena Nabi SAW bersabda wa fil khabari, Nabi SAW bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala terkadang menguatkan agama ini melalui perantara orang-orang yang fajir, melalui perantara orang-orang yang bermaksiat, melalui perantara orang-orang yang durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita khawatir bahwa sebenarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala sedang menguatkan agama ini dengan kita orang-orang fajir yang termasuk dalam hadis Nabi SAW ini. Sehingga demikian seorang hamba dia harus menilai dirinya sendiri. Jangan kegeeran dengan dirinya sendiri, jangan takjub dengan dirinya sendiri. Lihat, jangan-jangan dia adalah orang fajir yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Wa mithlu man ta'allamal ilmi liktisabid dunya wa rif'a fiha. Dan permisalan, perumpamaan orang-orang yang belajar, yang menuntut ilmu karena menginginkan urusan-urusan duniawi, karena dia menginginkan dunia dan menginginkan jabatan kedudukan yang tinggi adalah permisalannya kaman rafa'al azrota bimil aqatin minal yaqut fama asraful wasilati wa ma akhassut al mutawassili ilai. Permisalan orang yang belajar namun dia tujuannya adalah tujuan dunia. Permisalan orang yang menuntut ilmu namun dia menginginkan kedudukan dan jabatan yang tinggi. Nanti kalau sudah gelar doktor enak ini. Kalau nyalek ini nanti banyak yang milih karena gelarnya doktor misalkan. Jadi dia belajar supaya mendapatkan gelar, supaya mendapatkan kedudukan dan jabatan yang tinggi nanti. Supaya diangkat jadi camat, supaya diangkat jadi lurah, supaya diangkat jadi bupati. Kenapa? Dengan gelarnya. Karena kalau gelarnya mentereng, orang-orang akan melihatnya, wah luar biasa. Tapi kalau tidak punya gelar, siapa yang mau milih? Akhirnya dia pun belajar karena termotivasi untuk jabatan yang tinggi. Maka permisalan orang yang belajar agama karena mengharapkan duniawi dan kedudukan yang tinggi, permisalannya seperti orang yang ingin mengangkat kotoran dengan sendok yang terbuat dari intan berlian permata. Itu permisalannya. Kok kenapa buang kotoran makanya sendok yang terbuat dari intan permata? Untuk apa? Kan ini kan tandanya orang tidak berakal. Misalkan ada kotoran kucing di depan di teras rumah kita, kemudian kita cari mana itu sendok yang terbuat dari berlian, kemudian kita buang. Ya cari menggunakan sendok yang sudah tidak terpakai. Yang ada adalah sendok yang sekali pakai kemudian dibuang. Tapi kalau ada orang yang berakal, misalkan dia buang kotoran dengan intan permata, ini tandanya tidak berakal nih, tidak digunakan akalnya dengan baik. Fama asraful wasilah wa ma akhasul mutawassil ilai. Karena ini menunjukkan bahwa betapa mulia, betapa luar biasanya, betapa berharganya al-wasilah, betapa berharganya sendok yang digunakan, dan betapa jeleknya kotoran yang ia akan ambil. Sehingga ini gambaran orang-orang yang belajar namun menginginkan dunia. Belajar ini merupakan sarana kita menggapai keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa kita gunakan sarana yang mulia, yang utama ini untuk mendapatkan sesuatu yang hina? Wa qala Suhnun, kemudian Al-Imam Suhnun mengatakan,
Karena Ibnul Qasim qallama ya'ridu lana illa wa huwa yaqul ittaqullaha fa inna qalila hadzal amri ya'nil ilmi ma'a taqwallahi katsir. Al-Imam Ibnul Qasim sering sekali ketika menjumpai kita, ketika bertemu dengan kita, menghadap kepada kita, kemudian ia mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala. Fa inna qalila hadzal al-amri, karena sungguhnya sedikitnya ilmu ma'a taqwa katsir. Sedikitnya ilmu disertai dengan ketakwaan, maka ini adalah sesuatu yang banyak. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena sedikitnya ilmu yang kita miliki namun disertai dengan ketakwaan, maka ini adalah sesuatu yang banyak. Wa katsiru ma'a ghairi taqwa qalil. Namun kalau ilmu itu banyak namun tidak disertai dengan ketakwaan, maka ini sedikit. Sedikit. Apa maksudnya sedikit? Apa maksudnya banyak? Banyak maksudnya banyak memberikan manfaat kepada kita. Ilmu yang kita miliki sedikit disertai dengan ketakwaan, itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan banyaknya ilmu namun tidak disertai dengan ketakwaan. Bahkan ini akan menunjukkan, akan menghantarkan kepada kebinasaan, kecelakaan dirinya. Wa qala Yusuf ibn Husain, dan juga Yusuf ibn Husain mengatakan, sami'tu Dzannun al-Misri yaqul, aku mendengar Dzunnun al-Misri mengatakan, kanal ulama'u yatawa'adzuna bi thalath, bahwasanya para ulama dahulu mereka biasa berwasiat, memberikan nasihat dengan 3 perkara. Wa yaktubu ba'dhum ila ba'din, mereka saling menulis surat dengan 3 perkara ini. Mereka para ulama saling memberikan nasihat dan wasiat dengan 3 hal ini. Mereka para ulama saling memberikan wejangan dengan 3 perkara ini. Apa itu? Man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki keadaan batinnya, siapa yang memperbaiki keadaan batinnya, hatinya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memperbaiki lahiriahnya. Sehingga perhatikan hati kita, maka niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan memperbaiki jasad kita. Allah akan memperbaiki lahiriah kita di hadapan manusia tentunya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, dan siapa yang memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memperbaiki hubungan antara dia dengan manusia. Kemudian yang ketiga, waman aslaha amro akhiratihi aslahallahu amro dunyahu, dan siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memperbaiki urusan dunianya. Ini adalah 3 wejangan, 3 nasihat yang para ulama senantiasa memberikan nasihat sesama mereka dengan 3 hal ini. Siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memperbaiki lahiriahnya. Siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memperbaiki lahiriahnya di hadapan manusia. Siapa yang memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan antara dia dengan manusia. Dan siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan perbaiki urusan dunianya. Sehingga urusan kita adalah kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Urusan kita antara kita dengan Allah, urusan hati kita dengan Allah, urusan hubungan kita dengan Allah, urusan tujuan akhirat kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Adapun dengan manusia, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memperbaiki manakala kita hubungan kita dengan Allah baik, manakala hati kita baik, manakala tujuan kita sudah benar, baik, maka Allah tabaraka wa ta'ala yang akan memperbaiki semuanya itu di hadapan manusia dan berkaitan dengan manusia. Wa qala Ibnul Mubarak rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ini menunjukkan yang tadi disebutkan itu, menunjukkan akan pentingnya niat yang benar. Karena siapa yang benar niatnya, maka Allah akan perbaiki urusannya, perbaiki urusan dia dengan manusia, akan memperbaiki lahiriahnya, sehingga tidaklah kemudian namanya itu tersebar kecuali harum di tengah manusia. Namun sekali lagi, kalau ternyata nama kita yang harum di tengah manusia, jangan kepedean, oh ini tanda bahwa saya telah berhasil memperbaiki batin kita. Adapun diri kita, memandang diri kita adalah dengan pandangan su'udzon. Adapun diri kita memandang orang lain dengan pandangan husnudzon. Kalau kita memandang diri kita, pandanglah dengan pandangan su'udzon, namun jangan putus asa. Berikan yang terbaik, apa yang bisa kita berikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, begitu harusnya seorang hamba. Adapun melihat manusia, maka pandanglah dengan pandangan husnudzon. Jangan terbalik, melihat manusia pengennya semua orang itu harus sempurna di depan kita. Adapun giliran melihat diri sendiri, kemudian kita katakan bahwa namanya manusia, an-nas itu berasal dari kata nisyan, banyak lupanya, banyak kekurangannya. Namanya juga manusia, banyak kekurangannya. Salah. Gunakan hal semacam itu untuk memandang orang lain, bukan memandang diri sendiri. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, awalul ilmi an-niyah,
Tsumal istima', tsumal fahmu, tsumal hifdzu, tsumal amalu, tsumal nasru. Bahwasanya permulaan ilmu yang pertama dari menuntut ilmu adalah niat, memperbaiki niat. Tsumal istima', kemudian menyimak, mendengarkan dengan baik. Tsumal fahmu, kemudian pemahaman. Tsumal hifdzu, kemudian menghafalkannya. Tsumal amalu, kemudian mengamalkannya. Tsumal nasru, kemudian menyebarkannya. Ini adalah 6 tingkatan dalam menuntut ilmu. Yang pertama niat, niat yang ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, itu tingkatan pertama dan utama yang harus kita perhatikan. Kalau sudah berusaha diperbaiki, kemudian yang kedua adalah menyimak, mendengarkan dengan baik, menyimak dan mendengarkan dengan baik. Setelah itu berusaha untuk memahaminya, setelah itu kemudian menghafalkannya, setelah itu kemudian mengamalkannya. Urutan yang terakhir baru menyebarkannya. Jangan dibalik, jangan dibalik. Nyebarkan dulu, urusan pemahaman nanti. Nyebarkan dulu, urusan mengamalkan nanti. Sebagaimana yang terjadi di masa-masa kita belakangan ini. Terkadang orang pokoknya ada artikel sebarkan, sebarkan, sebarkan. Dia tidak baca dulu, difahami dulu maksudnya apa. Sehingga kalau ada pertanyaan, ini maksudnya apa? Ya baca aja. Ya maksudnya jelaskan, bukan hanya sekedar dapat artikel share. Baca dulu, fahami dulu pelan-pelan apa maksudnya, bagaimana cara mengamalkannya. Ini terkadang seorang hamba itu kadang beberapa kita menyebarkan dalam kondisi dia tidak paham apa maksudnya. Sehingga ketika ditanya tentang sebuah kalimat dalam paragraf itu, iya sejujurnya tidak paham. Loh kenapa di-share? Aneh. Demikian keadaan kita, sehingga jangan terbalik. Wa qala Ibnul Mubarak rahimahullah tabaraka ta'ala aidan. Dan Al-Imam Abdullah bin Mubarak pun mengatakan juga, ma min syai'in afdalu min talabil ilmi lillah. Tidak ada satupun amalan yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Benar. Tidak ada satupun amalan selain dari yang wajib yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu karena Allah. Tapi wa ma min syai'in abghadu ila Allahi min talabil ilmi li ghairillah. Dan tidak ada satupun yang lebih Allah benci, yang lebih tidak disukai oleh Allah tabaraka wa taala, yang lebih dimurkai oleh Allah selain daripada menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Yang namanya menuntut ilmu kalau ikhlas, maka dia menjadi sebesar-besarnya amalan. Tapi manakala seorang hamba menuntut ilmu itu tidak ikhlas karena Allah, maka dia menjadi sebuah sebesar-besarnya kebinasaan. Karena pilihannya hanya dua saja, ikhlas atau tidak ikhlas. Wa huna amrun yan bagi atanbihu alaihi ala wa huwa anna jama'atan minas salaf qalu kunna natlubul ilma lid dunya fajarrana ilal akhirah. Dan ada satu hal penting untuk kita ingatkan, kata Syekh Abdul Salam bin Barjas. Apa itu? Bahwasanya sekelompok dari para salaf, sebagian mereka mengatakan kunna natlubul ilma lid dunya. Kami dahulu di awal-awal belajar, kami menuntut ilmu karena dunia, karena harta dunia, karena kedudukan, karena ketenaran, karena sanjungan. Fajarrana ilal akhirah. Tatkala terus belajar istiqomah belajar, maka ilmu itu kemudian menyeretnya kepada tujuan akhirat. Nanti akan disebutkan di sini pembahasan bahwasanya para salaf dahulu, di antara mereka ada yang belajar awalnya memang ikhlas karena Allah dan mereka dapat ilmu. Dan sebagian salaf di antara mereka ada yang belajar awalnya tidak ikhlas. Awalnya sama tidak ikhlas, menginginkan dunia, menginginkan jabatan, menginginkan sanjungan. Tapi karena istiqomah belajar dan ilmunya benar. Dan ilmunya benar. Di tengah perjalanannya tersebut kemudian ilmunya itu menghantarkannya kepada keikhlasan. Sehingga dari sini pelajaran pentingnya adalah ketidakikhlasan di awal belajar atau ketidakikhlasan di awal ketika beramal soleh bukanlah alasan untuk tidak jadi beramal. Itu poin pentingnya di situ. Bahwa ketidakikhlasan di awal kita beramal soleh itulah bukan alasan agar kemudian kita tidak jadi beramal. Jangan kemudian kita tidak jadi sholat karena kita merasa tidak ikhlas. Oh, saya rasa tidak ikhlas, lebih baik tidak sholatlah. Oh, kenapa tidak baca Al-Quran? Saya rasa tidak ikhlas. Sehingga ketidakikhlasan di awal amal soleh itu bukanlah alasan untuk kita kemudian tidak jadi beramal. Karena sebagian para ulama pun mereka beramal menuntut ilmu awalnya tidak ikhlas. Kita hanya berupaya saja. Apalagi kita tahu biasanya kebanyakan kita bukan benar-benar tidak ikhlas, tapi merasa tidak ikhlas. Kalaulah misalkan kita mengawali amal soleh kita apapun itu, berinfak, bersedekah, sholat, membaca Al-Quran dan sebagainya, diawali dengan ketidakikhlasan, itu pun tidak jadi alasan. Apalagi kalau hanya merasa tidak ikhlas.
Sehingga yang namanya ketidakikhlasan, baik benar-benar tidak ikhlas atau merasa tidak ikhlas, itu bukanlah alasan untuk kemudian kita tidak jadi beramal. Tidak ada alasan, oh saya belum ikhlas, oh saya tidak ikhlas, saya merasa tidak ikhlas. Tidak ada alasan begitu. Tujuan kita adalah tetap beramal. Bisa jadi nanti di pertengahan amalan itu kemudian niat kita diperbaharui. Bisa jadi kemudian di pertengah perjalanan Allah memberikan kepada kita taufiknya sehingga niat kita akhirnya lurus. Sehingga tidak menjadi alasan. Apalagi terkadang Allah berikan kepada beberapa hamba-hambanya orang-orang yang jujur. Tatkala dia tahu bahwa niatnya tidak ikhlas, dia tahu bahwa niatnya tidak ikhlas. Sehingga ketika seorang hamba misalkan awalnya dia ingin beramal soleh, ingin hadir majelis salim, ingin sholat tahiyatul masjid, ingin membaca Al-Quran, awalnya tidak ikhlas dan dia tahu tidak ikhlas. Di tengah perjalanan menuju masjid, akhirnya dia pun merubah niatnya tersebut. Sehingga ketika berubah niatnya, lanjutkan, jangan berhenti. Kalaupun tidak berubah, lanjutkan saja. Bisa jadi tatkala nanti sedang sholat kemudian berubah niatnya menjadi ikhlas karena Allah. Sehingga ini pelajaran pentingnya. Ketidakikhlasan bukan alasan untuk kemudian kita tidak jadi beramal. Jangan tertipu dengan syaitan. Nanti saja kalau ikhlas, nanti saja kalau ikhlas. Jadi tidak ada yang bisa menjamin. Karena para ulama pun diantara mereka ada yang mengawali pertama kali belajarnya tidak ikhlas. Al-Imam Al-Qaffal. Al-Imam ini sudah isya belum ini dari tadi? Iya. Sudah? Iya, soalnya nggak kedengeran. Iya, baik. Kita cukupkan dulu sampai sini. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nanti setelah azan berkumandang kita tanya jawab dulu sedikit, kemudian kita lanjutkan dengan sholat isya. Silakan tafadhol azan dulu.